Selamat sore Bapak dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok G ingin mempresentasikan tentang register disbursement scam. Anggota kelompok kami ada Trinovi, Thalia Tanjaya, dan Fioni Christine. Register disbursement. Register disbursement itu adalah pengeluaran yang sudah masuk dalam kas register. Dan skema ini pada dasarnya itu ada dua, yaitu false refunds atau pengembalian uang yang dibuat-buat dan false void atau pembatalan palsu. Dalam survei di tahun 2011, si register disbursement ini lebih jarang dilaporkan daripada skema pencairan penipuan yang lainnya, yaitu dengan angka kurang dari 8% dari pengeluaran penipuan yang dilaporkan. Namun harus diingat bahwa survei tersebut hanya meminta responden untuk melaporkan satu kasus yang telah mereka selidiki, bukan dirancang untuk mengukur frekuensi keseluruhan dari berbagai jenis skema dalam suatu organisasi tertentu. Dengan demikian, tingkat respon yang rendah untuk register disbursement tidak selalu mencerminkan seberapa sering skema ini terjadi. Misalnya, skema register disbursement akan cenderung lebih umum terjadi di toko retail besar yang mempekerjakan beberapa pegawai kasir daripada di firma hukum di mana kasir bahkan tidak ada. Dua skema pencairan dasar penipuan terjadi di kasir, yaitu false refund dan false void. Meskipun skema ini sebagian besar serupa, beberapa perbedaan antara keduanya perlu didiskusikan secara terpisah. False refund. Pengembalian uang diproses di register ketika seorang pelanggan mengembalikan item barang dagangan yang dibeli dari toko itu. Lalu transaksi yang dimasukkan pada register menunjukkan bahwa barang dagangan sedang diganti dalam persediaan toko dan bahwa harga pembelian dikembalikan ke pelanggan. Dengan kata lain, pengembalian dana menunjukkan cairan uang dari register karena pelanggan dapat mendapatkan kembali uangnya. Jadi dalam false refund itu jadi seolah-olah ada pelanggan yang ngembaliin barang kayak retur gitu, terus perusahaan memberikan refund. False refunds itu ada 3, yaitu fictitious refunds, overstated refunds, dan credit cards refunds. Oke, selanjutnya kita akan membahas false refunds, di mana false refunds ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fictitious refund scam, yang kedua ada overstated refund scam, dan yang ketiga ada credit card refund scam. Yang pertama terlebih dahulu, fictitious refund scam. Itu artinya adalah penipu mengambil uang tunai dari register dalam jumlah pengembalian palsu. Lalu yang kedua itu ada pendebitan dibuat oleh pelaku untuk sistem persediaan yang menunjukkan bahwa barang dagangan telah dikembalikan ke dalam persediaan. Jadi dalam skema pengembalian dana fiktif ini, si pelaku memproses transaksi seolah pelanggannya telah mengembalikan barang dagangan, meskipun yang sebenarnya terjadi adalah tidak mengembalikan barang dagangan tersebut. Jadi dalam skema pengembalian dana fiktif ini ada 2 hasil. Yang pertama itu penipu atau si pelaku mengambil uang tunai dari register dalam jumlah yang tidak sebenarnya. Lalu hasil yang kedua itu terdapat pendebitan persediaan sehingga menunjukkan barang tersebut telah dikembalikan. Karena transaksi ini fiktif, maka tidak ada barang yang benar-benar kembali. Akibatnya terdapat persediaan perusahaan yang berlebihan. Lalu yang kedua itu ada overstated refund scheme. Ini artinya di mana si pelaku melebih-lebihkan jumlah pengembalian uang yang seharusnya dan mengambil kelebihan uang tersebut untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua ada pelanggan dibayar sesuai jumlah sebenarnya atas barang dagangan yang dikembalikan dan kelebihannya itu disimpan oleh pelaku.
Jadi sebenarnya daripada membuat pengembalian dana fiktif yang sebelumnya, ini si pelaku bisa memilih untuk melakukan skema overstated refund, di mana si pelaku melebih-lebihkan jumlah pengembalian dana yang terjadi dan mengambil dana tersebut untuk dirinya sendiri. Hal ini juga terjadi pada kasus 1875, di mana seorang pegawai berupaya untuk menambah penghasilannya dengan melakukan kecurangan dengan pengembalian dana tersebut. Dalam sejumlah kasus, ia dapat merubah namanya dan nomor teleponnya. Yang ketiga adalah credit card refund scheme, di mana ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu pengembalian uang sebagai kredit ke kartu kredit pelanggan dan bukan sebagai pengeluaran kas. Lalu yang kedua ada pelaku tidak harus secara fisik mengambil uang tunai dari register, dan yang ketiga dikembalikan ke kartu kredit pelaku. Jadi ketika pembelian dibuat dengan kartu kredit bukan dengan uang tunai, maka pengembalian dana otomatis muncul sebagai kredit ke kartu kreditnya si pelanggan, bukan sebagai pengeluaran kas oleh perusahaan. Beberapa pelaku memproses pengembalian uang ini pada penjualan kartu kredit sebagai pengganti pengolahan transaksi normal yang biasanya terjadi melalui uang tunai. Lalu salah satu manfaat dari metode kartu kredit ini adalah bahwa pelaku tidak harus secara fisik mengambil uang tunai dari register dan membawanya keluar dari toko, di mana itu merupakan bagian yang paling berbahaya dari skema kas. Dalam skema pengembalian dana kartu kredit ini, pelaku mengkreditkan nomor kartu kredit miliknya, bukan kartu kredit si pelanggan. Hasilnya adalah nilai pembelian tersebut dikreditkan ke kartu kredit pelaku, atau si pelaku bisa dengan cara lain, yaitu mengkreditkan kartu kredit pihak lain dan si pelaku memperoleh bagian dari refund sebagai kickback. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang false voids, yang dimana terbagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama itu menghasilkan pencairan dari register. Yang kedua, salinan kwitansi pelanggan dilampirkan pada slip void tersebut. Lalu manajer pada umumnya harus menyetujui penjualan yang batal. Yang keempat, persetujuan stempel memungkinkan penipuan berhasil. Lalu yang kelima, manajemen dan karyawan dapat berkonspirasi. Jadi dalam void palsu ini hampir sama dengan skema refund, di mana ketika penjualan void terjadi pada register, salinan tanda terima pelanggan biasanya melekat pada slip kosong dan bersamaan dengan tanda tangan atau inisial seorang manajer atau lebih yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut telah disetujui. Dalam metode ini yang dibutuhkan oleh pelaku adalah mengcopy slip penjualan milik pembeli. Dengan memegang slip penjualan milik pembeli ini, si pelaku mencatat penjualan yang sebenarnya tidak ada alias nihil. Uang pembayaran ini diambil dari register kas seolah dikembalikan kepada pembeli. Kemudian kopi slip pembeli dilekatkan ke slip kosong untuk memverifikasi keaslian dari transaksi tersebut. Lalu selanjutnya ada counseling register disbursements, di mana ada 3, yaitu biasanya para penipu tidak berupaya untuk menyembunyikan kehilangan yang dihasilkan dari skema yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, skema register disbursements ini menjadikan pencatatan perusahaan harus tetap seimbang. Lalu yang ketiga, para penipu sering tidak melakukan atau mengambil langkah yang lebih lanjut untuk menyembunyikan skema register disbursements. Counseling register disbursements ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu small disbursements dan destroying records. Jadi small disbursements ini memastikan ukuran pengeluaran tetap rendah dan berada di batas bawah, di mana tinjauan manajemen tidak perlu dilakukan. Lalu destroying records itu artinya karyawan memastikan manajemen tidak dapat menyadari bahwa pencurian sebenarnya telah terjadi. Tujuannya tentu untuk mencegah manajemen menentukan siapa pencurinya. Nah, salah satu teknik dari mencegah penyembunyian adalah dengan menjaga agar nilai pengeluaran tetap rendah. Banyak perusahaan menetapkan di bawah batas yang dimana pengelolaan meninjau pendanaan ulang yang tidak diperlukan.
Ketika hal ini terjadi, penipu hanya memproses pendanaan ulang yang berlebihan, sedangkan pendanaan ulang yang cukup kecil tidak perlu ditinjau ulang kembali. Contohnya pada kasus 791 di mana terdapat seorang karyawan yang melakukan pendanaan ulang lebih dari 1.000 jumlah uang yang salah. Semuanya ini di bawah batas $15. Dia akhirnya tertangkap karena dia telah memproses pendanaan ulang sebelum jam toko. Lalu karyawan lainnya mengetahui dan menyadari bahwa pendanaan ulang tersebut muncul pada sistem sebelum jam toko dibuka. Namun sebelum ketahuan, si pelaku ini atau karyawan ini memalsukan lebih dari $11.000 dari uang bosnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preventing and detecting register disbursement scams. Yang pertama itu memastikan pemisahan tugas yang tepat. Tugas-tugas itu harus dipisahkan dengan baik dan sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi agar dapat Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preventing and detecting register disbursement scams. Yang pertama yaitu memastikan pemisahan tugas yang tepat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, persetujuan manajemen harus dibutuhkan untuk semua pengembalian uang dan pembatalan penjualan, yang artinya semua harus dicek terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan manajemen. Yang ketiga, penjagaan yang ketat terhadap akses ke tombol kontrol atau kode manajemen. Yang keempat, melarang kasir menerima hasil dari penjualan mereka sendiri. Kelima, transaksi yang dibatalkan harus didokumentasikan dengan melampirkan salinan dari pembelian awal, yang artinya semua transaksi yang dibatalkan tetap harus melampirkan salinan dari pembelian awal agar selalu dapat dicek. Yang selanjutnya, setiap kasir penjualan wajib selalu menggunakan kode login yang berbeda. Selanjutnya, secara berkala perusahaan harus membuat laporan dari semua transaksi pembatal. Yang selanjutnya, cari sejumlah besar transaksi yang jumlahnya di bawah jumlah yang diperlukan untuk persetujuan manajemen. Lalu, membuat kebijakan yang mendorong pelanggan untuk meminta dan memeriksa tanda terima mereka. Selanjutnya, melakukan panggilan layanan yang acak kepada pelanggan yang telah membatalkan transaksi. Yang selanjutnya adalah proactive computer audit test for detecting register disbursement scams. Yang pertama yaitu meringkas menurut pengembalian, lokasi, dan biaya kosong yang dikenakan. Data file yang digunakan yaitu sales system register. Yang kedua, meringkas menurut pengembalian karyawan dan biaya kosong yang dikenakan. Data file yang digunakan sales system register juga. Selanjutnya, daftar 100 karyawan teratas dengan ukuran $, atau sekali untuk pengembalian dan sekali untuk penjualan kosong. Data file yang digunakan juga sales system register. Selanjutnya, daftar 100 karyawan teratas yang telah menjadi top list 100 karyawan selama 3 bulan. Atau sekali untuk pengembalian dan sekali untuk penjualan kosong yang dipakai. Data file yang dipakai juga sales system register. Yang selanjutnya, daftar 10 lokasi teratas yang telah menjadi 10 lokasi teratas selama 3 bulan. Deskripsinya, lokasi dengan penyesuaian tinggi sebagai sinyal tindakan untuk menyembunyikan skema daftar pencairan. Selanjutnya, menghitung standar deviasi untuk setiap karyawan untuk 3 bulan terakhir dan daftar karyawan yang tersedia 3 kali di standar deviasi dalam bulan berjalan. Deskripsinya, karyawan dengan penyesuaian yang tinggi sebagai sinyal tindakan untuk menyembunyikan skema pencurian kas. Selanjutnya, membandingkan penyesuaian inventory untuk transaksi kosong atau pengembalian. Deskripsinya, pertama, ringkasan penyesuaian dari nomor persediaan atau nomor SKN dan karyawan lengkap akan dibandingkan dengan penyesuaian kredit untuk menurunkan persediaan yang dikembalikan dari nomor inventory. Selanjutnya, ekstrak pengguna yang dapat masuk dan menyetujui transaksi kosong dan pengembalian, yaitu pengguna dapat
yang dapat masuk ke void atau refund dan dapat menyetujuinya memiliki non-segregation dari tugas yang memberikan kesempatan bagi penipu. Data file yang digunakan sales system user access master file dan sales system user access log file. Yang selanjutnya, ekstrak pengguna yang dapat mengirim pengembalian dana dan dana kosong serta penyesuaian persediaan. Deskripsinya, pengguna yang dapat masuk ke void atau refund dan menyembunyikan penyalahgunaan dari penyesuaian ke sistem persediaan memiliki tugas non-segregation yang memberikan kesempatan untuk penipu. Akses pengguna sebaiknya dapat diperiksa ulang dari penyesuaian perspektif di aplikasi dan penyesuaian di data itu sendiri. Data file yang digunakan sales system user access master file, inventory system user access master, sales system user access log file, dan inventory system user access log file. Selanjutnya, membandingkan penjualan pelanggan dan pengembalian uang dalam hari yang sama. Deskripsinya, meskipun memungkinkan pelanggan itu tidak mungkin akan mengembalikan produk di hari yang sama, transaksi pengembalian tersebut bisa disebut fraudulently invoked. Data file yang digunakan sales system register. Selanjutnya, membandingkan penjualan pelanggan yang diposting ke kartu satu tetapi dengan pengembalian uang yang diposting ke kartu lain. Deskripsinya yaitu penipuan umum seperti customer membeli produk dan mengisi pengembalian dana ke pelaku atau kartu kredit kaki tangannya. Data file yang digunakan juga sales system register.